Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor hiu tutul ditemukan mati terdampar di Pantai Keburuhan Kabupaten Purworejo. Ratusan siswa SD Jatisari Kota Semarang gelar sholat gaib dan doa bersama untuk para korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Edarkan ganja, seorang satpam sebuah pabrik di Brebes ditangkap polisi. Seorang satpam sebuah pabrik di Brebes ditangkap polisi setelah kedapatan menjual ganja. Dari hasil penggeledahan di sejumlah tempat, polisi mengamankan narkoba jenis ganja hampir seberat 1 kilogram. Satu persatu barang yang ada di dalam tas milik Abia Safadilah ini dikeluarkan setelah dirinya tertangkap polisi karena kedapatan menjual ganja di Desa Tangguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Benar saja, satu plastik ganja kering didapati dari dalam tas Fadila. Polisi lalu bergerak ke rumah pelaku di Desa Blubuk, Kecamatan Losari. Hasil penggeledahan, polisi kembali menemukan sejumlah paket ganja siap edar di dalam lemari kamar pelaku, termasuk alat timbang. Hasil interogasi polisi, modus pelaku menjual ganja adalah melalui media sosial dengan sistem peta atau maps. Dalam praktiknya, pembeli akan mendapat peta untuk mengambil ganja tanpa harus ada pertemuan pembeli dan penjual. Sesaat kami interogasi, yang bersangkutan menyampaikan bahwa cara mengedarkan melalui IG, terus di map, jadi barang ditaruh di suatu tempat, terus diambil oleh si pemesan, jadi jaringan terputus antara. Akibat perbuatannya, tersangka yang merupakan seorang satpam terancam kurungan hingga 20 tahun penjara. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Kita beralih ke informasi berikutnya. Puluhan hektar sawah di Kecamatan Tegowanu, Grobogan terendam banjir. Banjir ini akibat luapan Sungai Renggong yang tak kuat menampung debit air hujan sehingga air masuk ke lahan pertanian. Selamat malam bagi warga Kejawan. Tolong agar waspada. Puluhan lahan sawah di 2 desa Kejawan dan desa Sukorejo, Kecamatan Tegowanu, Grobogan terendam banjir setinggi 40 cm akibat luapan air Sungai Regong dan Kali Buangan 1 yang jebol pada Sabtu malam. Sebagian besar tanaman padi petani yang berusia 2 minggu pun terendam, bahkan ada yang sebagian hanyut terbawa banjir. Akibatnya petani terpaksa menunda jadwal tanam menunggu air surut. Total ada 36 hektar sawah yang terendam banjir. Area persawahan Sukorejo memang sering dilanda banjir. Petani masih menunggu pemerintah untuk membuatkan saluran air yang baik agar sawah tak terendam saat hujan datang. Kira-kira perkiraan sekitar 36 hektar. Sudah pernah diusulkan untuk penanganan banjir, Pak? Sudah, untuk janji Wagub mau dibikinkan pembuangan gorong-gorong, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjuti. Pihak desa dan petani berharap pemerintah turun tangan untuk menutup tanggul yang jebol supaya banjir segera surut dan petani bisa kembali menanam padi. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan bawang merah di Pati melonjak tinggi. Seperti cabai rawit hijau dari Rp55.000 per kilogram kini naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Pati melambung tinggi. Seperti di Pasar Puri Baru Pati, kini harga cabai setan yang semula Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Selain cabai setan, cabai keriting juga naik dari Rp48.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Tak mau ketinggalan, harga cabai rawit hijau juga naik yang semula Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah juga naik dari Rp38.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogramnya.
Sedang harga bawang putih tetap stabil di harga Rp44.000 per kilogram. Misalkan dari dulu 60.000 sekarang 60.000. Merah lewat dulu 40 sekarang 55. Terus ini Brambang dulu 38 sekarang 55. Bawang putih, Mas? Rawit sama rawit juga. Rawit dulu 38 sekarang 42. 38 jadi 42 ya. Kalau yang bawang putih? Jadi enggak. Enggak ya? Kenaikan. Sejumlah pembeli kini menyiasati kenaikan harga cabai dan bawang merah dengan mengurangi jumlah pembelian. Ya mensiasatinya kalau mengurangi pembelian atau kalau enggak kita mengurangi yang biasanya kita bikin sambal kayak gitu kita kurangi dengan hanya buat sedikit atau enggak. Kenaikan harga cabai dan bawang di sejumlah pasar tradisional Pati diduga akibat menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Pedagang juga memperkirakan harga sejumlah bumbu dapur akan terus merangkak naik. Arif Nur melaporkan dari Pati. Tak hanya di Pati, kenaikan sejumlah bumbu dapur juga dirasakan pedagang dan warga di Magelang. Kenaikan yang didominasi dari cabai membuat konsumen hanya mampu membeli dengan jumlah sedikit saja. Harga cabai dan berbagai jenis sayuran di pasar tradisional Rejo Winangun, Magelang terus merangkak naik. Seperti harga cabai rawit yang sebelumnya di harga Rp50 hingga Rp60.000, kini naik menjadi Rp70 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit, harga cabai merah juga naik yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dipicu cuaca buruk sebab para petani gagal memanen. Keadaannya curah hujan tertentu, curah hujan bisa bikin ini naik soalnya gagal panen. Cabai merah itu sebelumnya cuma 40-an, sekarang sudah tembus 60. Untuk japlak Bu sebelum berapa Bu? Japlak sekitar terakhir itu sebelum naik itu cuma 20, sekarang 75 sekilo. Untuk berambang merah sebelum Bu? Sebelum berambang merah 45, sekarang 55 sampai 60. Tak hanya cabai, harga wortel dan bawang juga alami kenaikan. Harga wortel yang semula Rp16.000 per kilogram kini naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sedang untuk bawang merah yang semula Rp40.000 kini naik Rp50.000 per kilogram. Warga pun kini berharap pemerintah bisa dapat terjun langsung ke pasaran untuk segera menstabilkan harga bahan pokok. Kan sekarang itu harga di pasar itu semuanya naik, apalagi menjelang Natal Tahun Baru itu Mas. Kalau seandainya pemerintah bisa turun langsung ke sini ke pasar, kan bisa melihat keadaan pasar, gimana keadaan pasar sekarang ini yang semuanya serba naik gitu loh. Kalau sekali itu. Biasanya 50. Sekarang berapa? Sekarang 80.000. Ini kan harganya. Diturunkan ya? Nah, iya. Kenaikan harga berbagai bahan dapur ini diperkirakan akan terus naik menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang.